Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yohanes Bere, pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Topik tentang transformasi geometri dibagi menjadi 5 subtopik, yakni translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi. Dari kelima subtopik ini, yang termasuk dalam transformasi geometri adalah translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada video kali ini, secara khusus Pak akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Yang pertama, memahami konsep translasi. Ya, ini ada diagram Kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika titik A digeser 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. A itu koordinatnya 2,-1. Digeser 3 satuan ke kanan ya. Perhatikan ini ya. Anak panah ini adalah sumbu X. Berarti kalau kita geser ke kanan, maka kita geser X-nya ya. Jadi A itu X, Y, berarti X-nya adalah 2. 2 itu yang digeser 3 satuan ke kanan ya. Sedangkan 4 satuan ke atas itu adalah kita geser -1 ya. Perhatikan sumbu Y ya. Atas dan bawah. Nah, di sini X-nya adalah 2, kita geser 3 satuan ke kanan ya. 1, 2, 3 ya, berhentinya di 5. Sedangkan Y-nya ya digeser 4 satuan ke atas ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Maka dia berhentinya di sini ya. Ya, pertemuannya adalah A aksen 5,3. Dengan demikian koordinat hasil pergeseran A 2,-1 adalah 5,3. Dituliskan dalam simbol translasi A 2,-1, T 3,4 ya. 3 ini adalah pergeseran yang berarah sumbu X ya, atau horizontal ya. Sedangkan 4 ini adalah pergeseran searah sumbu Y atau pergeseran secara vertikal ya. 3 positif ya, berarti ke kanan, 4 positif berarti ke atas. Bayangannya adalah A aksen 5,3. Yang berikut, jika titik B digeser 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Perhatikan titik B-nya adalah 1,1 ya. Digeser ke kiri sejauh 1 satuan ya, berarti gesernya adalah X-nya ya. Ya, ke sini ya. Berhentinya di 0. Terus digeser 2 satuan ke atas ya, berarti Y-nya ya 1, 2. Nah, dia berhentinya di sini ya tadi ya. Oke. Jadi 0, dia ke atas 3 ya. Berarti koordinat hasil pergeserannya adalah B aksen 0,3. Dituliskan dalam simbol translasi B11 T -1 2 ya. Mengapa -1? Karena digesernya ke kiri ya. Kalau di bawah ya -2 berarti kita geser ke arah bawah. B11 oleh T -1 2 menghasilkan B aksen 0,3. Berdasarkan ilustrasi tersebut diperoleh konsep translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Titik AX, Y ditranslasikan oleh T, AB menghasilkan bayangan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Dirumuskan sebagai berikut. AX, Y, T, AB menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Itu sama dengan X tambah A, Y tambah B.
Contoh 1. Tentukan bayangan titik V 24, negatif 60 yang digeser sejauh 30 satuan ke kiri dan 70 satuan ke atas. Penyelesaian ya TAB sama dengan ya A-nya itu pergeseran X-nya ya 30 satuan ke kiri, berarti dia negatif 30. B-nya 70 satuan ke atas, berarti dia 70 ya, positif. Oke. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Sama dengan ya, ini adalah X, Y, ya, X-nya 24, Y-nya negatif 60, ditambah negatif 30, 70. X aksen Y aksen sama dengan ya 24 tambah negatif 30 sama dengan 24 kurang 30, hasilnya negatif 6. Negatif 60 tambah 70 hasilnya 10. Dengan demikian V 24, ya harusnya ini negatif ya. Lupa tulis negatifnya. 24,60 oleh translasi negatif 30, 70 menghasilkan V aksen atau bayangan dari V yaitu negatif 6,10. Contoh 2. Tentukan bayangan titik W 2,3 yang ditranslasikan oleh T negatif 3,4. Penyelesaian X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Ya, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, A-nya negatif 3, B-nya 4 ya. 2 tambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Dan demikian W 2,3 oleh translasi negatif 3, 4 menghasilkan bayangan titik W aksen sama dengan negatif 1,7. Contoh 3. Diketahui titik P aksen 4, negatif 12 adalah bayangan titik P oleh translasi T negatif 98. Tentukan koordinat titik P. Penyelesaian koordinat titik P adalah X, Y ya. Nah, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Perhatikan ini adalah bayangannya ya, bayangan titik P. Berarti ini berarti 4 ini adalah X aksen, negatif 12 ini adalah Y aksen. Sehingga diperoleh 4 negatif 12 sama dengan XY ditambah negatif 98. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh ya kesamaan dua matriks ya, baris pertama ruas kiri sama dengan baris pertama ruas kanan ya. Jadi ini kan X tambah negatif 9, hasilnya adalah X kurang 9 sama dengan 4. Dan demikian X sama dengan 4, negatif 9-nya ke kanan, tambah 9 sama dengan 13. Y tambah 8 sama dengan negatif 12. Berarti Y sama dengan negatif 12, 8-nya ke kanan menjadi negatif 8. Negatif 12 kurang 8 hasilnya adalah negatif 20. Jadi koordinat titik P adalah X, Y ya, 13, negatif 20. Contoh 4. Tentukan persamaan bayangan garis G 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0 oleh translasi T 1 negatif 2. Penyelesaian X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Matriks translasinya ya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 1 negatif 2 dari sini ya. AB. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh ya. Jadi baris pertama ruas kiri sama dengan
baris pertama ruas kanan ya. Berarti X aksen sama dengan X ditambah 1 ya. Maka didapat X sama dengan X aksen kurang 1 ya. Satunya ke kiri. Y aksen sama dengan Y tambah negatif 2 menjadi Y kurang 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2-nya ke kiri menjadi positif 2. Y sama dengan Y aksen tambah 2. Substitusikan X sama dengan X aksen kurang 1 dan Y sama dengan Y aksen tambah 2 ke persamaan garis yang ini ya. 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X berarti 2 kali ini ya. 2 dikalikan dengan ini ya. 2 kali X aksen kurang 1 dikurangi dengan 3Y berarti 3 kali Y aksen tambah 2 ditambahkan 12 sama dengan 0. Dikalikan masuk diperoleh 2X aksen kurang 2 ya. 2 kali X aksen 2X aksen 2 kali negatif 1 negatif 2 negatif 3 kali aksen negatif 3 Y aksen negatif 3 kali 2 negatif 6 ditambah 12. Oke, diperoleh 2X aksen kurang 3Y aksen ya. 12 kurang 2 10 10 kurang 6 4 ya. 2X aksen kurang 3Y aksen tambah 4 sama dengan 0. X aksen dan Y aksen ditulis menjadi X dan Y ya. Sehingga diperoleh 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis G adalah 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Contoh 5. Garis M ditranslasikan oleh T negatif 1 3 menghasilkan bayangan M aksen sama dengan M aksen 3X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis M. Penyelesaian ya. Karena 3X kurang 2Y kurang 6 yang ini ya sama dengan 0 adalah bayangan dari garis M, maka dapat ditulis sebagai ya, ini kan bayangan ya, berarti 3X aksen kurang 2Y aksen kurang 6 sama dengan 0. X aksen, X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB ya. Dengan A-nya negatif 1, B-nya 3 ya. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah negatif 1, 3. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh ya. X aksen sama dengan X tambah negatif 1 menjadi X kurang 1. Y aksen sama dengan Y tambah 3. Substitusikan X aksen sama dengan X kurang 1 dan Y aksen sama dengan Y tambah 3 ke persamaan bayangan ya, ini ya. Ini ya. Yang ini. Persamaan bayangan 3X aksen kurang 2Y aksen kurang 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ya. X aksennya adalah X kurang 1 ya. Berarti 3 kali X kurang 1 dikurangi 2 dikalikan dengan Y tambah 3 kurang 6 sama dengan 0. Dikalikan masuk diperoleh 3 kali X 3X 3 kali negatif 1 negatif 3 negatif 2 kali Y negatif 2Y negatif 2 kali 3 negatif 6 dikurangi dengan 6 sama dengan 0. 3X kurang 2Y ya, 3X kurang 2Y ya. Negatif 3 kurang 6 negatif 9 kurang 6 negatif 15. 3X kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Jadi persamaan garis M adalah 3X kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Inilah beberapa contoh penjelasan tentang translasi dan beberapa contoh tentang translasi titik maupun garis. Ya, ini ada 5 nomor soal untuk uji pemahaman. Apakah Anda sudah paham tentang penjelasan yang diberikan? Ya, silakan dikerjakan ini. Demikian Gemar Matematika.